Cobalah kita pakai hati nurani. Jangan kita pakai data. Anda cari data dimanapun, sampai kapanpun kitab itu, kalau misalkan Anda menemukan datanya memang itu valid, bahwa Ba'alawi ini dzurriyyah Nabi, tapi kalau akhlaknya semacam itu tetap akan diragukan di hati masyarakat. Dan itu tidak akan bisa dibohongi. Karena fitrahnya manusia, hati nurani manusia itu selalu akan menerima hal yang mereka yang baik itu tetap harus mewakili perilakunya. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Setelah saya menyimak videonya Gus Wafi ini sebenarnya sangat bersedih sekali ya, sangat menyesalkan sekali kok dari mulut beliau kok ada kata-kata semacam itu ya. Ada kata-kata seakan-akan Kiai Imaduddin ini disamakan dengan Musailamatul Kadzab. Ini kan sudah keterlaluan ya. Ya, makanya ketika ada narasi orang Banten ngajak debat 3 hari 3 malam, datang saya Pak, datang gitu. Saya datangi dari Probolinggo ke Banten. Apalagi yang direndahkan adalah dzurriyyah Rasulullah. Malu saya Pak, mondok 7 tahun tidak bisa membela cucu Nabi, itu malu Pak. Malu. Yang saya pelajari semuanya itu berjalur Ithafus Sadah Al-Muttaqin. Tahu? Gak tahu gitu ya, biar cepat. Yang tahu cuma kiai biasanya. Kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin bisyarhi Ihya'i Ulumiddin, syarah kitab Ihya Pak, yang ditulis oleh Sayyid Ar-Murtadha Az-Zabidi An-Nasabah, ulama Nasab. Ithaf itu yang dipelajari di pesantren sedunia, itu sanadnya dari Habib Pak Al-Idrus marganya Pak. Kalau nggak ada para habaib tidak sampai ke kita itu. Kitab Tabaqatus Syafi'iyah yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syarqawi, salah satu siapa ulama yang terkenal marganya Al-Idrus juga gitu. Jadi jangan dikira dzurriyyah Rasulullah itu sudah tidak ada. Itu fitnah seperti itu sudah ada dari dulu Pak, sudah ada. Zaman Nabi Musa ada Musa As-Samiri, zaman Nabi Isa ada Paulus, zaman Nabi Muhammad ada Musailamah Al-Kadzab. Di 2023 ada orang Banten itu bilangnya 3 hari 3 malam debat. Saya samperin ke Banten sendirian, saya ada bawa teman deh, ayo debat 3 hari 3 malam, kabur ke Jakarta. Ya. Sebagai seorang santri, sebagai seorang ulama, sebagai orang yang ngerti, tahu akan akhlakul karimah dan tahu tentang ilmu agama, kata-kata ini kok bisa terucapkan dari seorang Gus Wafi. Ya saya tidak tahu, entah ini karena beda pendapat dan sebagainya, tidak cocok dan sebagainya, tapi apa lantas seperti menghalalkan kata-kata untuk orang yang kita tidak sukai pendapatnya, yang kita tidak cocok. Padahal belum tentu orang yang tidak kita cocoki itu dia yang salah. Walaupun dia jelas salah, itu pun tidak etis ya. Apalagi itu dengan mengatakan bahwa Kiai Imad ini termasuk bagian dari pendusta abad ini. Sebenarnya kalau kita mau merenungi, kenapa sih Kiai Imad ini kok bisa mengeluarkan tesis semacam itu. Cobalah kita renungi lagi, segala sesuatu itu kita renungi, jangan langsung kita ngomong dan sebagainya. Itu yang kita dahulukan adalah emosi kita. Kita renungi dulu, apa sebenarnya maksud dari Kiai Imad dan semua yang mendukung tentang Kiai Imad. Tujuannya apa? Cobalah kita renungkan. Kiai Imad tujuannya apa? Kalau misalkan Anda menganggap itu Kiai Imad sebagai pembohong besar, terus tujuannya untuk apa? Ini kan sudah jelas. Kalau awal mula gara-gara Kiai Imad mengeluarkan tesisnya karena memang perilaku dari para oknum-oknum habaib ini yang memang sudah keterlaluan.
sudah di luar batas, dan itu memang sudah di dalam hati masyarakat itu banyak yang sudah tidak cocok. Ketika tesis ini dikeluarkan, makanya banyak yang mendukung. Yang mendukung Kyai Imad ini bukan berarti yang perlu Gus Wafi sadari, bukan berarti dari tesisnya yang kuat. Masyarakat ini tidak begitu tahu tesisnya, tidak begitu tahu data-datanya. Tapi apa? Kenapa mereka kok langsung membenarkan? Bukan karena dari tesisnya itu, mereka langsung membenarkan karena mereka melihat kenyataan ternyata yang dianggap mereka ini ternyata bukan dzurriyyah Nabi, itu memang orangnya, kelakuannya, akhlaknya sama sekali tidak mencerminkan sebagai dzurriyyah Nabi. Mereka tidak mencerminkan akhlaknya. Sungguh kalau kita ini cinta pada baginda Nabi, kalau tiba-tiba kita melihat seorang semacam itu ya, yang mengaku-ngaku ternyata akhlaknya semacam itu tidak mencerminkan akhlak baginda Nabi sama sekali. Tentu kalau kita mau merenung dengan memakai hati nurani, tentu kita akan menemukan ada kejanggalan-kejanggalan. Dari sini sebenarnya sudah jelas. Makanya masyarakat itu orang yang awam, tidak paham tentang tesis dan sebagainya. Kenapa mereka langsung mengiyakan? Gus Wafi, cobalah untuk berkaca. Lihatlah fakta dan realita. Dan ini adalah suhrah wa istifadah, bahwa seseorang itu bisa dianggap sebagai keturunannya itu tentu tidak akan lepas dari siapa yang dituruninya. Ini sudah sunatullah, ini sudah hukum alam, dan itu tidak bisa dipungkiri. Kalau memang benar-benar mereka ini bagian dari dzurriyyah Nabi, tentu pancaran sinar dari akhlak Rasulullah tentu setidaknya ada yang memancar ke diri mereka. Tapi kita melihat kebanyakan akhlak para oknum-oknum habaib ini, akhlaknya sungguh banyak yang menyombongkan diri, banyak yang berkata-kata kasar. Mereka rata-rata menyombongkan diri, yang sebenarnya mereka ini banyak yang tidak tahu tentang ilmu, pengetahuan dan sebagainya. Ya, kalau bisa dikatakan banyak yang bodoh lah. Karena kebodohan mereka inilah, mereka tidak berani menanggapi debat kepada Kyai Imad. Anda kok bisa mengatakan bahwa Kyai Imad ini katanya menantang berdebat siap 3 hari 3 malam, ketika Anda kunjungi ternyata kabur ke Jakarta. Terus siapa yang ditantang? Yang ditantang Kyai Imad itu siapa untuk berdebat? Dia tidak menantang Anda, ya, tidak menantang panjenengan Gus Wafi, ya. Anda kok ini bagaimana? Yang ditantang Kyai Imad itu Robito, ya. Yang ditantang itu Robito, bukan Anda. Kok Anda merasa ditantang, ditunggu? Lah ngapain Anda itu menunggu berhari-hari? Wong Kyai Imad tidak menantang Anda. Karena Robito ini tidak sanggup untuk datang. Lah ngapain Kyai Imad? Wong Kyai Imad ini butuh, kalau mereka Robito tidak terima, ya mari kita debat. Kan begitu, mereka yang pemilik, yang mengaku-ngaku sebagai nasab. Anda ini ngapain kok kegeeran? Kok bisa mengatakan wah Kyai Imad kabur dan sebagainya. Padahal di sesi debat itu dari argumen-argumen yang Anda sampaikan itu sangat lemah sekali. Jauh dari kata menguatkan, ya. Ini fakta. Apalagi ya untuk Gus Wafi, ya. Apalagi kalau kita melihat fakta-fakta yang ada pada para dzurriyyah Ba'alawi ini, para oknum-oknum dari Ba'alawi ini, kita melihat fakta-fakta. Cobalah kita renungkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Saya sebenarnya seorang pengagum juga, pengagum para habaib, tapi habaib yang berakhlakul karimah. Saya juga murid dari beliau, Maulana Habib Lutfi bin Yahya, dan juga saya adalah termasuk pengagum beliau. Dan sampai sekarang saya masih menganut thariqah yang dari beliau, yang sanadnya dari beliau, yang biatnya dari beliau Habib Lutfi bin Yahya. Tapi bagi saya yang namanya kebenaran, ya tetap kita harus
Yang benar harus kita katakan yang benar. Kalau memang ada yang salah, ya kita katakan salah. Tapi bukan berarti ketika kita menyalahkan guru, bukan berarti apa yang dilakukan guru itu salah semua, tidak. Tapi ada kelakuan-kelakuan guru itu yang salah. Ya misalkan kalau kita melihat kenyataan ada pemalsuan makam dan sebagainya, yang itu diisbatkan ke beliau, dan karena ini tidak ada konfirmasi dari beliau, kalau misalkan ini dianggap benar, ya tidak ada salahnya orang menganggap benar. Seperti makam di Semarang itu kemarin ketika di hallnya yang kemarin itu sudah tidak mencantumkan nama dari mengatasnamakan dari keraton, sudah tidak ada. Ini sudah menunjukkan bahwa memang ada yang salah dari sini. Tapi bukan berarti terus saya ini ingin mendurhakai kepada guru saya Habib Tulbi, tidak. Bagi saya yang salah tetap salah, yang benar tetap akan benar. Kita melihat manusia, kita kan sudah diajarkan dalam makalah sebuah kitab, undur mangkol wala tandur mangkol. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Kita ini harus lihat apa yang dikatakan. Kalau memang tesisnya ini Kiai Imad data-datanya memang benar, kenapa sih kita tidak mengakuinya? Ya, kalau memang data-datanya itu valid, kenapa kita harus melihat orangnya? Ya, kalau memang yang dikatakan salah itu adalah Maulana Habib Tulbi bin Yahya, kalau memang beliau ini memang ada kata-katanya yang salah, kenapa tidak kita katakan salah? Masa sesuatu yang salah akan kita benarkan hanya gara-gara beliau adalah guru kita, beliau adalah ulama kita, panutan kita? Ada kata-kata Anda yang juga mengatakan seakan-akan Kiai Imad ini benci Dzurriyyah Nabi. Ini harus perlu dibedakan ya. Dzurriyyah Nabi kita sama-sama sepakat ya. Ahli bait Dzurriyyah Nabi kita sama-sama menghormati, ya. Yang kita tidak cocok, yang terkesan Anda kita ini benci, itu bukan pada Dzurriyyah Nabi, tapi orang yang mengaku-ngaku ya. Beda ya, sekali lagi. Kita benci orang yang mengaku-ngaku sebagai Dzurriyyah Nabi, yang orang itu tidak menampakkan akhlaknya sebagai Dzurriyyah Nabi. Apa ini salah? Orang itu yang mengaku-ngaku itu tidak menampakkan sebagai Dzurriyyah Nabi. Cobalah kita pakai hati nurani ya. Jangan kita terlalu tekstualis lah. Kita lihat kitab terus. Kita lihat fakta kenyataan bagaimana respon masyarakat ini. Kenapa masyarakat ini langsung banyak yang membela tesis Kiai Imad? Karena mereka sudah bosan melihat kecongkakan-kecongkakan yang mengaku sebagai Dzurriyyah Nabi, tapi akhlaknya seperti itu. Kita menangis sebenarnya. Baginda Nabi adalah junjungan kita yang memiliki akhlakul karimah, yang menjaga. Kok tiba-tiba ada orang yang mengaku-ngaku semacam itu tapi tidak mencerminkan? Cobalah kita pakai hati nurani. Jangan kita pakai data. Anda cari data dimanapun, sampai kapanpun kitab itu, kalau misalkan Anda menemukan datanya memang itu valid, bahwa Ba'alawi ini Dzurriyyah Nabi, tapi kalau akhlaknya semacam itu tetap akan diragukan di hati masyarakat. Dan itu tidak akan bisa dibohongi. Karena fitrahnya manusia, hati nurani manusia itu selalu akan menerima hal yang mereka yang baik itu tetap harus mewakili perilakunya. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Anda bisa mengajukan berbagai kitab, Anda keluarkan semua kepandaian Anda tunjukkan. Tapi yang namanya hati nurani manusia, jiwa manusia ini tidak bisa dibohongi. Ayolah Gus Wabi, kita renungkan sejenak. Jangan kita terus begini, lihatlah realita, kenyataan. Apa sih sebenarnya tujuan Kiai Imad ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.